Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Materi kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kita pernah belajar tentang jurnal penyesuaian di perusahaan jasa. Tidak jauh beda dengan perusahaan dagang. Sekarang kita belajar jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Hanya saja saya menambahkan yang ada di dalam perusahaan jasa dilanjutkan dengan perusahaan dagang. Yang tidak ada dalam perusahaan jasa, yaitu seperti persediaan barang dagang, kemudian HPP yang tidak ada dalam perusahaan jasa. Maka kita lanjutkan dalam perusahaan dagang. Itu tentang jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian di sini, penyesuaian atas persediaan bahan habis pakai. Contohnya, pada neraca saldo, persediaan alat tulis kantor tertera 1.250.000. Nah, kita lihat di sini. Misalnya contoh di neraca saldo tertera sebelum disesuaikannya. Kita lihat di sini sebelum disesuaikannya, yaitu persediaan alat tulis kantor itu sebanyak 1.250.000. Ini anggap neraca saldo temannya banyak di bawah. Nah, ini saya hanya mengutip supaya lebih ringkas. Kita lihat di sini. Selanjutnya kita lihat di sini, setelah ada informasi hasil perhitungan fisik bahwa persediaan alat tulis kantor tersebut tinggal 250.000. Bagaimana ayat jurnalnya? Nah, sekarang analisanya gini. Tadi kita punya persediaan alat tulis kantor itu ada berapa? Ada 1.250.000. Nah, begitu dicek fisik, ya adanya 250.000. Kemana lagi tuh yang 1 juta? Artinya yang 1 juta analisanya bahwa itu sudah terpakai. Nah, kita lihat di sini untuk contoh berikutnya. Ya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah beban alat tulis kantor sebanyak 1 juta pada persediaan alat tulis kantor. Itu. Artinya 1 juta itu sudah dipakai. Sisanya 250.000. Itu yang dimaksud. Maka bagaimana penulisan berikutnya di neraca saldo? Di neraca saldo setelah disesuaikan, tadi sebelum disesuaikan, di sini tulisannya persediaan alat kantornya berapa? 1.250.000. Nah, setelah disesuaikan, kita lihat lagi di sini persediaan alat kantor 250.000, beban alat tulis kantor 1 juta. Bagaimana bisa dipahami? Ya. Ini yang dimaksud. Jadi jumlahnya sama. 1.250.000. Tapi sudah digunakan 1 juta. Itu. Nah, berikutnya penentuan persediaan barang dagang. Ya, ini yang tidak ada dalam perusahaan jasa ya. Ini penentuan persediaan barang dagang dan HPP. Yang tadi saya sudah katakan, kita hanya belajar hanya 2 di sini untuk
jurnal penyesuaian. Contoh persediaan barang dagang, ya, menurut perhitungan fisiknya ada 900. Nah, kemudian setelah maksudnya gini, data yang diperoleh di neraca saldo seperti penjualan 20 juta, tanah 100 juta, bangunan 275 juta, akun penyusutan bangunan 54 juta, inventaris toko 15 juta, pembelian 10 juta, persediaan barang dagang 750.000, beban angkut pembelian 1 juta, potongan pembelian 350.000. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok penjualannya. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah, ingat rumusnya. Rumusnya yaitu HPP, yaitu harga pokok penjualan, sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih diambil persediaan akhir. Nah, di sini kan ada pembelian, ada persediaan barang dagang, ya kan? Nah, ada juga beban angkut pembelian, ada potongan pembelian. Nah, tadi saya sudah singgung persediaan awal ditambah pembelian bersih. Nah, kita hitung dulu pembelian bersihnya. Pembelian bersih yaitu dari pembelian. Nah, ini. Nah, kalau ada beban angkut, dihitung beban angkutnya. Kalau ada potongan, hitung potongannya. Nah, seperti kita lihat contoh di sini. Ya. Persediaan barang dagang awal 750. Pembeliannya 10 juta. Beban angkut pembeliannya 1 juta. Potongan 350.000. Jadi pembelian bersihnya 10.650.000. Nah, jadi 750.000 ditambah 10.650.000. Nah, jadi jumlahnya ini. Ini HPP yang tersedia untuk dijual. Kemudian diambil lagi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, jadi HPP-nya adalah 10.500.000 rupiah. Ya, HPP-nya adalah 10.500.000 rupiah. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ya, tinggal ikutin aja. Ingat rumusnya. HPP adalah rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih diambil persediaan akhir. Oke. Nah, kita lihat untuk jurnal penyesuaiannya. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Ya, di sini persediaan barang dagang 9 juta, HPP 10 juta 500, potongan pembelian 350.000, pada persediaan barang dagang 750.000, pada pembelian 10 juta, pada beban angkut pembelian 1 juta rupiah. Nah, itu. Oke. Nah, itulah kira-kira. Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, mungkin diulang kembali videonya atau disetel kembali. Saya rasa cukup sampai di situ. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.